Shalom semuanya. Kita satukan nanti kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu sampai pada malam hari ini kami bisa berkumpul. Berkatilah ibadah ini dan biar kami supaya sungguh-sungguh mencari Engkau dalam persekutuan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu membuatku mengerti
berkekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerahmu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya
melawan hati kami. Tiada yang lain yang dapat mengerti hati kami selain Engkau ya Tuhan. Kerinduan kami hanyalah kepadamu. Haleluya. Sekarang kami mau bersorak-sorai dan memuji memuliakan nama ya Tuhan. Yang bersiap untuk memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga datang penuhiku. Mari kita akan pujian dari awal. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu,
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam kesesakan Kau Kau beri kedamaianmu
seperti pelangi. Sehabisnya aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh memandang Tuhan. Kami boleh hidup dari setiap perkataan-perkataan Tuhan. Perkataan-perkataan Tuhan adalah kehidupan bagi kami. Pujilah Engkau Tuhan. Silakan Tuhan kembali mengajari kami. Kami siapkan hati kami. Kami renungkan pikiran dan perasaan kami. Supaya selaras dengan kehendak Tuhan. Kami terus mencari Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Nggak bisa? Hah? Nggak bisa ini? Ini nggak aktif. Hah? Ini bisa? 1, 2, 3. Oke, shalom semua. Sebentar ya. Baik, shalom dari mana dulu? Shalom, Bang Marvel, sama Inang Muda. Halo semua, selamat malam. Shalom, Glory sama Boas. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom semuanya, selamat malam. Malam juga Boas. Shalom Cika, shalom Bang Yabe, shalom Uda. Itu yang nampak. Shalom semua, shalom semuanya. Shalom Esther sama Bow. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom Bang Tian sama Bang Justin. Salam semuanya. Malam. Halo. Siapa itu? Si Justin ya? Justin tadi dapat salam dari mamanya. Semangat Bang Justin mengenal Tuhan. Baik. Shalom Tante Heni. Shalom semua. Selamat malam. Baik. Yang mana yang hilang ini? Oh, ini mati ya? Apa? Hilang. Baik. Yang di radio, selamat malam. Ada nggak? Oh, nggak ada. Maminya belum pulang. Mana dia? Coba lihat dulu. Belum pulang juga. Oh, ini baru pulang kayaknya. Mami baru pulang kayaknya. Mana dia? Belum. Cuman lewat. Baik. Oke, mari kita lanjut. Oh, shalom semua yang di studio. Mana sih nggak semangat yang di studio? Bang Brian masih Natalan. Natal mereka agak antik, unik.
merayakan Natal mengikuti Katolik ya, karena ada beberapa yang beragama Katolik di sekolahnya ya. Jadi guru agamanya buat kesepakatan Natalnya setelah tahun baru gitu. Karena kan kalau agama Katolik kan tidak boleh merayakan Natal sebelum tanggal 25 gitu. Nggak sah. Padahal kan Tuhan kan mana lahir tanggal 25 gitu. Itu kan cuma peringatan saja. Enggak lah, enggak gitu. Tuhan tidak. Nah, tapi ya begitulah yang terjadi, saudara. Apapun itu, saudara, Tuhan ya membiarkanlah gitu. Ya. Nah, saudara, apa yang diminta Tuhan dari kita adalah bagaimana kita bisa mengenal Dia ya. Dari setiap firman yang kita dengarkan itu, saudara, Dia mau kita itu mengenal Tuhan sebagaimana adanya Tuhan gitu ya. Tidak mencari keuntungan dari Tuhan, walaupun Dia sumber kehidupan kita. Dia tidak menginginkan kita itu jadi kayak apa itu, kayak penjilat gitu, kayak baik-baik supaya mendapatkan sesuatu. Enggak. Dia tidak memaksa kita memuji-muji Dia, menyembah Dia, enggak. Tidak memaksa kita harus berkorban untuk Dia, tidak. Jadi firman-Nya itu jangan pernah dianggap sebagai satu intimidasi ya, tanpa pikir dikasih pikiran, enggak. Bukan. Justru itulah jalan bagi kita untuk kita boleh memasuki satu hidup yang berbeda. Iya. Jadi jangan pernah salah mengerti tentang Tuhan ya. Ingat selalu perkataan ini. Ya. Senantiasalah bergantung kepada Tuhan, tapi tidak memanfaatkan Tuhan. Gitu ya. Walaupun kita tahu tentang kuasa, tentang iman, kita tidak boleh memakai iman kita itu untuk keserakahan kita gitu. Itu bertentangan gitu. Ya. Jadi walaupun Tuhan itu punya otoritas, Dia berotoritas sangat tinggi, tapi Dia tidak menyalahgunakan otoritasnya. Itu kebenaran ya. Dia tidak pernah menyalahgunakan otoritasnya. Jadi walaupun kita itu beroleh anugerah, memperoleh kasih karunia untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk boleh semakin hari setiap hari boleh mendengarkan firman Tuhan, firman yang diucapkan oleh Tuhan itu sendiri. Tentukan itu dengan iman ya. Ya kan? Kita ini saudara tidak boleh menganggap pengenalan kita akan Tuhan itu sudah benar sekali gitu. Karena Tuhan itu pencipta dan kita ini ciptaan. Gitu ya. Jadi tidak mungkin kita bisa menyamai pencipta itu. Artinya sampai kapanpun pengenalan kita akan Tuhan pencipta itu tidak lengkap. Sampai kapanpun gitu. Itu sebagai satu keteraturan nantinya. Sehingga makanya Tuhan itu harus satu. Nggak boleh ada yang lain Tuhan. Jadi konsep Tritunggal nggak boleh kita pisahkan mereka. Gitu. Nggak bisa. Ya, jadi kalau ada orang mempertanyakan tentang iman saudara, tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, datang Pak Pendetanya. Kasih videonya dulu Pak Pendetanya itu. Mana? Lihat dulu Pak Pendeta itu. Orang sudah selesai Natal. Ada kabar Natal. Pakai jas lagi dia. Nah, saudara, sehebat apapun pengenalan kita akan Tuhan ya,
kita tidak bisa menyimpulkan kalau kita itu sudah mengenal Tuhan. Jadi kalau kita sekarang mendengarkan firman Tuhan setiap hari dengan cara yang berbeda, saudara. Ini kan ajaib sekali ya. Kita bisa mendengarkan Tuhan semakin hari semakin dalam gitu ya. Dan nanti hidup kita ini akan seperti terangkat gitu. Jadi itu sebetulnya pengangkatan itu lebih ke arah itu sebetulnya. Jadi tidak simsalabim gitu. Tidak diubahkan dalam sekejap, enggak kayak gitu. Normal kita. Tapi kita itu seperti terangkat gitu. Jadi hidup kita itu kayak ringan gitu. Apa saja yang terjadi kita tidak takut kan. Tetapi kita diizinkan juga mengalami penderitaan, mengalami kesukaran, mengalami deg-degan dalam hidup ini gitu. Dan diizinkan melewati itu semua. Tapi tujuannya supaya kita itu semakin datang kepada Tuhan. Itu tujuannya ya, supaya saudara jangan salah menduga gitu. Karena kita ini memang manusia itu gampang dia ini stuck dia. Jadi umat yang mengenal Allah itu kalau boleh kita artikan sesungguhnya, walaupun saya tidak lihat secara letterlek gitu bahasa aslinya gitu ya. Yang ditulis mengenai umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Jadi sebetulnya arti yang lebih tepat itu adalah begini. Umat yang mengenal Allahnya itu akan hidup. Tidak stagnan gitu. Kayak yang bertindak gitu kan. Tidak pasif dia. Tidak kalah dengan apa yang terjadi di dunia ini. Jadi ketika kita melihat nampaknya. Saya sekarang kalau orang membicarakan tentang apa yang dilakukan oleh si jahat di tempat tersembunyi ingin menguasai dunia ini gitu ya. Saya kadang-kadang apa sih omongan orang ini ya? Seolah-olah Tuhan tidak berdaulat. Ya memang mereka akan berusaha melakukan, bahkan mereka melawan Tuhan. Iya. Seolah-olah saudara dengan peristiwa yang terjadi, seolah-olah Tuhan itu bisa dipancing emosinya gitu loh. Jadi ketika mereka itu kayak buat voting gitu kan, lalu langsung tuh datang ajabnya gitu kan. Padahal tahukah saudara? Jadi justru mereka itu memanfaatkan hal-hal yang berbau agama itu untuk melancarkan aksinya gitu loh. Jadi mereka mempolitisasi ajab gitu loh. Oh itu sudah murkanya Tuhan. Makanya mereka merajalela padahal ada tersembunyi di balik itu agenda mereka gitu loh. Makanya kan mereka yang menyadari gitu kan. Masa air hidrannya masa mati tiba-tiba gitu. Masa gak ada air gitu kan. Masa tiba-tiba asuransi pada dicabut gitu. Sebelumnya itu 3 bulan sebelumnya itu masa gitu kan. Jadi orang mulai gitu. Kok negara sebesar ini gak bisa menangani ini? Banyak hal-hal janggal gitu yang terjadi gitu. Dan ya sudah memang Tuhan gak berdaulat di atas semua itu. Apalagi kalau mengatakan setan sedang berusaha ingin membuka materainya katanya gitu loh saudara. Lah memang Tuhan yang buka kok materainya, kok jadi setan yang itu, kok kayak setan itu hebat kali dia bisa melawan Tuhan gitu. Saudara, kenapa Tuhan sampai bilang berhati-hatilah, berawas-awaslah supaya kamu jangan gelisah. Nah, saudara, dengan kita mendengarkan firman ini saudara ya, kita itu jadi harus tumbuh di dalam diri kita gitu. Pasti
Harus tumbuh dalam diri kita satu keyakinan gitu. Kalau Tuhan itu mengendalikan segala sesuatu. Itu perlu berlatih ya. Iya, anak-anak pun yang baru mendengarkan ini boleh langsung terapkan. Kenapa tidak? Kalian sudah mulai beranjak dewasa juga, kan pasti juga mengalami kekhawatiran-kekhawatiran akan apa saja. Kadang menghadapi orang mungkin yang pemarah apa gitu kan. Mau menghadapi guru yang mungkin agak kejam gitu kan. Menghadapi pelajaran yang mungkin sulit dia mengerti gitu kan. Menghadapi ujian kan banyak sekali. Jadi kalau dengarkan firman Tuhan, jangan khawatir tentang apapun juga gitu. Kan gampang diterapkan. Ya udah jangan khawatir. Kalau kalian melatih diri kalian tidak khawatir hari ini, nanti di depan kalian tidak akan mudah khawatir. Justru karena kekhawatiran itu kita pikir kita menambah usia kita. Justru akan mengurangi. Karena jadi stres gitu. Nah, jadi saudara kita dilatih ya, kita semua di sini dilatih. Dilatih percaya sama Tuhan. Iya. Percaya kepada Tuhan yang unik. Jangan percaya kepada Tuhan yang ada di gagasan kita. Oh Tuhan itu kayak gini. Enggak kayak gitu. Dia mengendalikan segala sesuatu. Jadi jangan berpikir kalau dia jahat gitu, lalu dia bebas dengan kejahatannya. Tidak. Orang jahat itu juga akan ketemu dengan orang jahat gitu loh. Orang licik akan ketemu dengan orang licik. Lihat saja. Selalu begitu. Akan diperhadapkan dengan itu semua. Makanya akan dibiarkan sampai pada akhirnya mereka capek dengan hidup mereka. Kan setiap orang kan ada batas umurnya. Ya kan? Dan setelah selesai masa hidupnya, begitu menjelang air hidupnya itu sudah mulai akan merasakan betapa dia butuh seseorang yang bisa dipercaya. Tapi siapa lagi? Mungkin orang-orang terdekatnya sudah meninggalkan dia. Nah gitu kan? Kan akan melewati itu semua. Akan diuji dalam kesendirian. Iya. Dan itu ujian yang paling sangat sulit saya rasa. Itu tidak bisa digantikan sudah dengan punya apa gitu ya. Dengan punya kekayaan, dengan punya kekuasaan. Nggak bisa digantikan itu. Iya. Dia butuh kasih yang tulus, kasih yang murni gitu. Hanya Tuhanlah yang mempunyai itu. Jadi Tuhan yang sekarang yang menampakkan diri kepada kita itu saudara, ngajari kita secara perlahan saudara. Secara perlahan dia berbicara sama kita, dia ajari kita, dia menuntun kita kepada hal-hal yang baru, wawasan kita menjadi luas. Iya, saya yakin saudara akan dari hari ke hari ya, kita semua yang ada di sini akan punya pengetahuan yang sangat luas sekali. Iya, sangat dalam sekali, terutama tentang keberadaan Tuhan itu. Siapa yang bersekutu dengan Tuhan? Siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan akan menjadi satu dengan Dia.
Iya. Dan Tuhan pernah mengucapkan, kamu adalah Tuhan, kepada Musa kan? Dan Tuhan Yesus mengatakan, di mana Taurat itu tidak bisa dibatalkan. Nah, jadi semua yang pernah diucapkan oleh manusia, makanya saudara, kenapa setiap agama itu mereka bisa bertahan sampai dengan sekarang dengan pengikut yang banyak? Karena Tuhan membiarkan kepercayaan mereka. Gitu. Iya. Tuhan membiarkan itu bertumbuh. Lalang bersama dengan gandum. Tuhan biarkan. Gitu. Makanya di alam roh juga saudara ya. Ketika orang-orang itu mati, maka mereka juga dikumpulkan sesuai dengan kepercayaan mereka di bumi gitu. Sesuai dengan itu. Nanti bagaimana mereka lahir kembali, makanya kan dari setiap generasi ke generasi kan selalu ada kepercayaan itu. Padahal kalau kita mau jujur gitu ya, bagaimana, dan mereka itu sebetulnya sudah mengakui juga gitu. Bagaimana muncul hadis-hadis itu gitu. Banyak sebetulnya kayak dongeng aja. Enggak. Kisahnya itu kayak ini loh. Kayak coba kalau sudah lihat kisah Abu Nawas itu kan. Itu kan kayak tipuan-tipuan lah gitu. Tapi tahu nggak saudara? Yang seperti itu ketika bertahan terus, mereka bisa hidup dengan segala kebohongan-kebohongan itu. Jalan terus loh. Iya. Dan itu dibiarkan saja gitu. Tuhan berdoa atas semuanya. Jadi walaupun misalnya kepercayaan itu misalnya tidak seperti yang kita dengarkan dari firman Tuhan, saudara, ada petugas-petugas juga di alam roh gitu, yang menghitung segala perbuatan mereka. Jadi memang iya mendapatkan upah kalau mereka itu tulus gitu, sesuai dengan kepercayaan mereka. Tetapi tahukah saudara, jadi mereka itu tidak bisa melihat Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi kan hidup ini kita tahu panjang dia. Kita tidak tahu kapan nanti mereka itu akan diperkenankan mengenal Tuhan yang sekarang, gitu loh. Jadi ada upah bagi mereka yang tekun, yang setia. Tapi tentu saudara, kalau sampai hidup mereka di bumi ini, mungkin mereka tidak akan mengenalnya. Makanya itu juga anugerah. Makanya saudara, kalau kita sekarang bisa mendengarkan firman Tuhan yang baru ini benar-benar anugerah bagi kita. Hargailah. Gitu. Benarlah cintai Tuhan yang sedang berbicara kepada saudara setiap hari. Kenalilah dia. Iya, kita semua ini fokus kepada Tuhan. Tuhan yang di sorga itu. Kita mesti percaya Tuhan yang di sorga itu telah datang kedua kali. Telah mengambil rupa manusia. Telah menjadi daging. Yang paling tepat yang bisa saudara dengarkan adalah kita yang ada dalam persekutuan ini. Bagaimana saudara melihat Tuhan itu menjadi daging di dalam diri saudara. Tapi tentu saudara, ada yang dipilihnya menjadi anak sulung. Tapi bukan berarti si anak sulung ini lebih hebat dari saudara. Tidak. Ini berbicara mengenai hak kelahiran saja kok. Kenapa? Ini siapa? Radio itu mati loh nak. Lihat dulu yang nutup. Nah, jadi tergantung
bagaimana kita itu mengenali Tuhan itu, saudara. Bagaimana kita percaya kepada Dia. Bagaimana kita mengasihi Dia. Hanya masalah kelahiran saja. Jadi saudara, seperti itu sering saudara merenungkan gitu ya. Merenungkan tentang hidup kita ini gitu. Jadi sering sekali saudara ketika Tuhan membuat harus seperti memaksa saya gitu untuk datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh gitu ya. Di situ saudara saya benar-benar menemukan satu keadaan di mana Tuhan itu memperhatikan kita semua gitu. Jadi begitu kita ini saudara benar-benar mulai mengikuti Tuhan ya. Ini kan saya kan tidak tahu kan kondisi saudara. Bagaimana saudara berperilaku setiap hari. Apakah saudara mengingat Tuhan atau melupakan Tuhan. Apakah saudara mengandalkan Tuhan setiap hari. Saya kan tidak tahu. Tetapi yang boleh kita tahu adalah begini saudara. Jadi Tuhan itu selalu akan memenuhi kehausan dan kelaparan kita. Tuhan akan selalu memenuhi. Dari situlah kita tahu, dari situlah saya tahu saudara. Bagaimana Tuhan itu sangat unik sekali gitu. Iya. Saya boleh ceritakan ini sama saudara gitu ketika saya memberikan sedikit lagi gitu keseriusan saya. Misalnya ketika saya bilang, Tuhan, kami kan bergantung kepadamu Tuhan. Tuhan, gimana caranya menyenangkan Engkau Tuhan? Tuhan, buatlah aku bisa menyenangkan Engkau Tuhan, karena aku gak tahu Tuhan. Tuhan, bagaimana aku yakin kalau semua yang kukatakan ini adalah firman-Mu Tuhan? Iya, saya diam-diam gitu saudara. Ketika berdoa gitu, saya mulai belajar berdoa gitu. Tentu belajar berdoa yang benar gitu. Di saat saya tidak tahu saya mau doakan apa tentang saudara gitu. Saya nggak tahu gitu. Nah, jadi di masa-masa seperti itu saudara, disitulah saya bisa menemukan kebenaran-kebenaran seperti rahasia yang tadi saya katakan tadi pagi itu tentang bagaimana perempuan yang pendarahan itu saudara. Bagaimana perempuan Samaria, bagaimana Maria, bagaimana Petrus, bagaimana Ayub gitu ya. Saya menemukan rahasianya gitu. Bagaimana mereka itu bisa memunculkan Tuhan. Jadi kayak Tuhan kasih ajar kita gitu. Jadi sebetulnya kalau Tuhan mau katakan begini, sebetulnya aku itu sudah menunjukkan kepada kamu semua gitu. Oh sebetulnya aku itu sangat nyata gitu. Bahkan kalau aku katakan aku menjadi manusia, ya. Jadi ketika aku di dalam dirimu dalam keadaan rendah gitu, rasanya malu sekali. Kalau kita itu sampai kita nggak tahu gitu ya. Kita melakukan ini gagal, itu gagal. Kesini, tadi sudah teguh hati. Rasanya bingung gitu. Tahukah saudara, ketika kita mengalami semua itu, bukan berarti kita yang
Bukan berarti kita melulu yang gagal. Bukan. Bukan, saudara. Kita nggak terpisah dari Tuhan. Jadi ketika kita mengalami titik terendah, tahukah saudara, disitulah kita mengalami Tuhan menjadi manusia, gitu loh. Iya, dia benar-benar menjadi sederhana. Bukankah dia itu Tuhan di atas segala Tuhan? Tapi kenapa sampai dia itu disalibkan gitu? Cobalah ingat-ingat gitu. Semua orang menganggap Yesus itu orang terkutuk loh, saudara. Iya, diam-diam mereka itu jangan-jangan dia ini salah, gimana gitu. Karena mereka semua lupa. Jadi bayangan mereka, Yesus itu akan membalas langsung, saudara, di situ. Iya. Dan mereka sangat yakin satu patah kata saja musuh-musuhnya itu bisa mati semua. Murid-murid itu sangat yakin loh, saudara. Iya, satu patah kata saja. Lihat di masa gentingnya itu, ketika si Malkus itu, saudara, telinganya itu ditebas sama si Petrus itu. Lihat, langsung saat itu juga sembuh. Dan ketika dia mau ditangkap, bukankah mereka terjatuh semua? Jadi itulah bayangan mereka tentang Tuhan itu, gitu loh, saudara. Disitulah kita sering bingung dengan hidup kita ini, saudara. Tadi saya telepon lagi, Om Tuin kan. Dia lagi di Surabaya sekarang, gitu. Dia ketemu dengan temannya, gitu. Saya tanya gimana hasil itunya. Wah, ternyata waktu yang kemarin itu tes itu jadi nilainya rendah lah gitu. Karena dia sambil handphone, karena kan dia harus pakai laptop gitu. Waktu Zoom itu kan. Jadi sambil ngerjain soalnya, kan kalau dia sambil pakai handphone, Zoom-nya tentu repot gitu. Tentu agak sulit lah gitu. Jadi lalu dikatakan nanti pun kalau sudah misalnya dipanggil nanti gitu, itu pun harus ketemu dengan direksinya ke Magelang lagi. Katanya, aduh, sudah, gak mungkin lagi. Iya kalau diterima, kalau enggak, gitu sudah. Lalu saudara, dia cerita, iya ini tadi ketemu kawan, dia ada kawannya dulu waktu di Batam, gitu kan, ya cerita gitu. Nah, ya sambil tanya-tanya lah, apa ketemulah mereka di Surabaya tadi, dia cerita. Nah, ternyata temannya ini sudah kayak orang penting juga lah, kayak manajer juga lah, tapi di Pertamina gitu. Pertamina itu ya ada bagian, pokoknya kerjasama dengan Pertamina lah. Dan tahu nggak kamu, katanya bosku itu, jadi diceritakan dia bosnya itu saudara manajernya timnas. Kalau saudara pernah nonton yang waktu Indonesia lawan Vietnam atau siapa itu, yang dia dipukul itu, yang polisi itu Sudarmaji atau siapa, Sudarmaji kalau nggak salah. Yang waktu lagi pertandingan itu kan, dia sampai ini, kalau nggak salah ada udara. Kelihatannya orangnya kayak lugu gitu ya. Wah ternyata dia pemilik perusahaan itu. Jadi dari situ ceritalah sedikit tentang apa yang terjadi di PSSI itu gitu. Ada juga cerita. Saudara? Sudahlah. Ya, kalau ada sih, tapi nanti bulan 6 katanya gitu. Ya. Jadi saudara ketika dengar, ya udahlah, putuskanlah gitu. Selasa mungkin ke Batam. Nah, kayaknya udahlah ke Batam. Padahal kan dari sejak awal kan sudah saya bilang. Tapi saya bilang begini. Tapi walaupun demikian kan, walaupun keputusan kita menurut kita itu salah, tapi lihat, bukankah dari semua kamu ketemu temanmu, kamu ini, kan itu kan menjadi pelajaran kan? Tetap tidak ada yang sia-sia kan? Jadi memang Tuhan itu
Gimana kita mau bilangnya? Dia itu sangat fleksibel sekali. Dia nggak pernah memaksakan kehendaknya gitu loh. Dia bahkan ngikutin kita. Jadi dia nggak bilang nggak kayak gini. Kamu harus ke sini. Kamu pergi ke sini. Itu dulu, itu Abraham. Dulu Abraham ketika disuruh keluar, dia nggak tahu kemana loh. Nggak tahu dia kemana. Pokoknya keluar. Coba gimana kalau kita bertemu dengan teman kita, di mana dulu mungkin rasanya kita itu wah sama lah gitu, tapi ketika sekarang setelah puluhan tahun, ada rasanya kita bandingkan dengan diri kita, rasanya kita nggak ada apa-apanya. Kadang kita sedih kan, tapi tahukah saudara, Tuhan itu walaupun dia itu Tuhan, ini Tuhan ya, dia itu telah menjadi manusia sama seperti kita. Dan dia mengambil tempat yang paling rendah. Iya. Nanti satu saat saudara, ketika terus kita berjalan hidup kita ini, kita akan menyadari. Ketika si Mel Gibson itu saudara, dia diwawancarai gitu ya. Tahu kan Mel Gibson kan? Dia sutradaranya apa itu? The Passion of Christ itu. Dia tahu sih, dan pikiran saya bisa sih apa namanya berspekulasi bahwa inilah itu, karena seperti yang saya ceritakan tadi, hidrannya mati lah, inilah itulah. Dan dia bilang kayak gitu. Dan ternyata saudara dia sering menguatkan si pewawancara ini itu di TV nasional juga gitu. Diwawancarai dia gitu, dan dia sering menguatkan gitu. Dia bilang kayak gitu, ya hitung saja berkatmu. Kalau saya menghitung segala kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, jadi walaupun hilang itu nilainya itu berapa ratus miliar saudara, rumahnya itu saudara, dan isi yang ada di dalam, apa yang bisa kamu lihat lagi? Apa kira-kira barang yang di sana yang kamu ini rasanya ya berharga bagi kamu? Wah, di sana ada buku tua yang udah ratusan tahun, itu buku itu gitu. Ya saya sangat ini buku itu gitu. Ya, dan ya gimana lagi gitu ya. Gak bisa diselamatkan lagi gitu. Dia sambil rasanya apa ya, di tengah rumor yang didengarnya tentang bagaimana akan dibangun itu tahun 2028 akan di ini gitu kan. Tapi dia hanya begini, sudahlah, itu kan pemberian Tuhan. Ada banyak lagi berkat, kami semua sehat, kami ini selamat gak ini gitu ya. Jadi ketika dia melihat rumah yang sudah terbakar itu gitu ya, dia boleh menguatkan dirinya gitu, dan dia boleh menguatkan orang yang wawancarai dia. Dia mau apapun dikatakan orang tentang itu, ya Tuhan kok gitu. Terlalu banyak yang saya peroleh dari Tuhan gitu. Iya, itu langsung dia ngomong. Jadi saya dengar itunya ya, saya lihat itu ya. Iya, hitung segala berkat yang Tuhan berikan kepadamu, katanya gitu. Iya ya Tuhan, katanya. Iya, jadi dia menguatkan. Jadi si pewawancaranya itu pun tidak terlalu panjang lebar. Iya ya, ternyata semua pemberian Tuhan. Jadi saudara, pada akhirnya saudara, pengenalan kita akan Tuhan itu setiap hari itu kita dibawa terus dari hari ke hari. Apa kira-kira dampaknya bagi kita? Iya, saya tahu saudara. Di dalam diri saya begini, saya sangat yakin sekali. Dulu saya ketika belajar tentang tidak khawatir itu ya, itu entah kenapa memang saya bisa yakin di dalam diri saya. Begitu saya bisa menjaga damai sejahtera saya tidak khawatir, maka segala sesuatu dipenuhi. Iya, entah bagaimana caranya.
Iya. Tapi kadang-kadang pengenalan seperti itu, kadang-kadang kita bisa memanfaatkan Tuhan. Ketika saya tahu hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup, saya bisa pakai itu untuk meyakinkan orang. Jadi saya bisa kayak hipnotis orang. Iya. Saya bisa bilang begini, oke, lihat saya. Oke, sekarang iman saya, oke, sekarang kamu gak perlu berdoa, sekarang saya yang berdoa. Saya yakinkan dia dengan iman saya. Dan itu bisa terjadi, terbukti. Apalagi kalau dia itu benar-benar dia itu benar-benar mungkin belum pernah ketemu sama saya. Jadi dia nggak kenal saya gitu ya. Jadi dengan kepercayaan seperti itu, begitu dia nggak kenal saya, tapi dia percaya dengan kata-kata saya, maka itu pasti akan terjadi sama orang itu. Iya. Jadi saya suka perhatikan itu. Tetapi lagi-lagi saudara, Tuhan itu kayak begini. Kamu tidak boleh memanfaatkan Tuhan. Kamu apalagi dengan sekarang ini, kamu tidak boleh sembarang menggunakan kuasa Tuhan. Kalau tidak, kamu akan ditelan sama antikris. Kalau tidak, kamu adalah antikris. Antikris itu anti Tuhan, saudara. Antikris itu melawan Tuhan, itu artinya. Dengan sengaja melawan Tuhan. Makanya saudara, dari hari ke hari firman Tuhan ini ngajari kita. Dan firman Tuhan ini lama-kelamaan dia itu, semakin kita mencari dia ya, semakin kita lapar dan haus akan dia, lama-kelamaan dia itu menjadi seperti satu pribadi yang nyata bagi kita. Sehingga takut akan Tuhan akan lahir dari hati kita yang murni. Jadi takut akan Tuhan itu tidak takut karena dia hebat, karena dia yang bukan. Kita nggak takut sama dia, karena dia itu yang ngatur hidup kita. Enggak, bukan karena itu, bukan. Harus lahir dari hati kita. Jadi sebetulnya lebih tepatnya takut akan Tuhan itu adalah cinta kepada Tuhan. Itu lebih tepatnya sebetulnya. Bukan takut karena kita itu nanti akan menerima hukuman, bukan. Akan menerima murka, bukan. Jadi dalam takut akan Tuhan itu ada kasih yang dalam gitu. Itu yang membuat kita ini saudara sabar menghadapi setiap orang gitu. Iya. Ini yang membuat kita ini ketika kita menjalani hidup kita itu semakin hari semakin kuat gitu. Jadi hidupnya itu bekerja di dalam kita. Itu yang membuat kita saudara tidak tawar hati dengan anak-anak kita. Entah bagaimanapun mereka. Entah gimana mereka, rasanya kita ingatkan, rasanya gimana sulit. Hidup yang di dalam kita itu, itulah yang akan berjuang, yang akan bergumul untuk menaklukkan anak-anak kita atau kehidupan yang lain yang diperhadapkan kepada kita. Jadi itulah tujuan kita hidup. Tujuan kita hidup itu bukan supaya kita mendapatkan berkat untuk hidup kita, enggak. Jadi kalau kita punya pikiran seperti yang tadi itu saudara ya, kita datang kepada Tuhan supaya hidup kita itu diberkati, terlalu dangkal itu saudara. Nanti kita akan banding-bandingkan diri kita. Enak kali hidup orang itu. Nanti jadi membuat kita itu mundur. Ternyata makin lama ikut Tuhan ini kok makin sulit ya.
Biarlah aku mau meninggalkan ini dulu lah sebentar gitu. Itu sebentar aja aman, saudara. Sebentar aja. Nanti kalau Tuhan itu, kalau kalau seseorang itu rasa dia itu sampai rasanya dia benci sama firman ini, akan dibiarkan sama Tuhan. Iya. Kalau menolak firman Tuhan yang sekarang. Nah, kadang-kadang kalau sudah sampai seperti itu kalau saya punya pemikiran seperti itu, apalagi kan tingkat pemahaman kita akan Tuhan itu kan makin meningkat ya. Tahu nggak saudara? Seperti yang saya katakan tadi. Apa yang dipikirkan orang akan seperti itulah jadinya. Makanya saudara, seperti saya katakan tadi, ada 5 agama besar gitu. Kenapa bisa mereka bertahan sampai dengan saat ini? Karena mereka telah menganggap itu sebagai satu kebenaran. Gitu loh masalahnya. Jadi kalau seperti itulah orang yang memberhalakan manusia yang lain, saudara. Iya. Jadi kalau ada orang yang membicarakan negatif kepada yang diberhalakan dia, dia akan mati-matian membelanya. Seperti itulah sebetulnya orang yang tersihir. Gitu loh saudara. Coba lihat aja saudara. Seperti itu selalu. Jadi walaupun diceritakan kejadian yang sebenarnya, orang tidak akan percaya. Mau bagaimanapun saya cerita, walaupun benar yang saya ceritakan itu. Misalnya ketika dulu keluar dari gereja kita itu ya, padahal dia bisa membuat raut mukanya itu saudara, kayak benar gitu. Iya, saya tahu itu saudara. Siapa yang mau dengarkan saya? Sekalipun saya benar. Itu akan dibiarkan saudara. Jadi orang-orang lain yang memberhalakan seseorang itu, nanti pada saat berhalanya itu tidak ada lagi, disitulah baru dia terkejut. Nah, itu sebabnya saudara, Tuhan itu membawa kita sekarang kalau saudara hati-hati terus mendengarkan dengan baik gitu ya. Saudara tidak akan lebih rendah atau lebih bodoh daripada orang yang pintar sekalipun. Iya. Saya sudah katakan dulu ketika saya hanya 1 ayat saja saudara. Hidupku bukan aku lagi, tahu gak saudara? Tak ada yang saya takuti. Mau pergi kemanapun waktu itu saudara, saya tidak takut. Dan Tuhan buktikan gitu. Tetapi ketika saya belajar, mulai saya melihat, apa gunanya ya orang-orang ini mendapatkan mujizat? Tapi ternyata mereka hanya butuh mujizatnya ya Tuhan. Nah, di situ baru saya sadar. Jadi ketika Tuhan sudah berhenti, saya sudah melihat itu semua. Saya sudah males lah lihat kehidupan yang memanfaatkan saya. Mereka kayak beli saya gitu. Iya. Memang mereka menghormati saya, mereka itu saudara. Iya. Dan pada waktu itu saudara, memang iya bisa loh. Hal-hal yang saya pikir itu Tuhan izinkan saudara. Rasanya gak ada yang gak bisa saya capai. Tapi puji Tuhan saudara,
Tuhan itu memang menyelamatkan kita, saudara. Makanya saudara, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Berbahagialah orang yang menyelidiki hatinya. Iya. Puji Tuhan, saudara. Dari dulu saudara saya tidak ada ini, saudara, tidak pernah mau diatur oleh orang yang punya uang gitu. Iya. Orang kaya mau apa gitu, saya nggak pernah mau. Ketika saya mulai melihat gelagat seperti itu, saudara, tunggu kamu. Gitu. Iya. Saya nggak pernah bisa didikte gitu. Sehingga saudara, saya berani terus berjalan bersama dengan Tuhan. Berani terus mengikut Tuhan. Jadi saudara, walaupun firman yang kita nanti ikuti gitu terus ya. Ada firman yang sangat tinggi sekali, saudara. Tapi saya bersyukur, saudara. Sebelum saya jumpa dengan firman Tuhan ini, saya cukup banyak baca buku gitu. Memang saya nggak mengandalkan itu, saudara. Tapi walaupun saya nggak berjumpa dengan orang itu, tapi saya seperti diajar oleh orang-orang itu, saudara. Iya. Dan puji Tuhan, saudara, saya bisa mengikuti setiap pelajaran itu. Iya. Saya bisa memahami apa yang mereka alami gitu. Jadi saudara, ketika kita mendengarkan, ketika saya membaca bagian-bagian dari firman Tuhan ini yang rasanya mungkin kalau saya langsung ajarkan kepada saudara mungkin terlalu tinggi, gak ada gunanya. Tapi tahukah saudara, begitu nanti kita terus setiap hari seperti ini, ingat ya, dalam pikiran saudara harus selalu simpan, Tuhan selalu baru setiap hari. Hari yang kita jalani selalu baru. Walaupun tadi pagi kita sudah bersekutu, hari ini pun selalu baru kan, selalu ya. Segar. Iya. Ada saja hal-hal yang baru yang saudara dengarkan. Dan saudara bisa merasakan kasih yang baru setiap hari. Kasihmu itu kepada Tuhan kan, kayak diperbaharui terus kan. Saudara mulai melihat diri saudara, iya Tuhan. Oh dulu mungkin saudara, tinggi sekali ini yang kami kejar ini. Tapi sekarang, engkau akan berdoa kepada Tuhan. Iya memang tinggi Tuhan. Tapi aku percaya, engkau sanggup mengubahkan aku yang bodoh ini. Karena engkau penciptaku Tuhan. Sekarang saudara sudah punya kayak gitu saudara. Kalau saudara sudah punya pengertian kayak gitu, engkau akan semakin berani menjalani hidup ini saudara. Iya. Walaupun rasanya mungkin di dalam pikiranmu itu kayak ada penyakit dalam dirimu gitu. Dengan engkau mendengarkan setiap firman ini, lihat, engkau akan merasakan aliran-aliran air hidup di dalam diri. Engkau akan merasakan makin lama makin sehat gitu. Iya. Makin lama engkau makin berani menjalani hidup ini. Makin lama penglihatanmu tentang sorga itu makin lama makin jelas. Makin lama keberadaan Tuhan itu akan engkau tahu tempatnya di mana, rumahnya di mana. Ya. Dan engkau akan menemukan ternyata Tuhan itu ada di mana-mana. Iya. Oh, ketika engkau melihat orang yang sombong gitu, yang mungkin dia merasa dengan apa yang dicapainya itu sudah gimana gitu, aku akan bisa tersenyum gitu. Sembari engkau memandang Tuhan, engkau merasakan kekuatan yang baru setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Seperti itulah saudara dia menata hidup kita.
Iya. Ketika saudara mendengarkan setiap hari. Ketika engkau berani melupakan apa yang sedang kau pikirkan. Itu latihan loh saudara, melupakan semua itu. Saudara pikir gampang. Nggak gampang saudara. Tetapi ketika engkau mulai terbiasa, mulai dalam hatimu gini, hari ini aku mau berjumpa dengan Tuhan. Hari ini aku memandang Tuhan. Engkau sangkali dirimu kan. Engkau mulai diam-diam berdoa dalam dirimu gitu. Ketika mendengarkan sekarang. Kan kita masing-masing ini kan bukan tertuju kepada saya kan. Kalau tertuju kepada saya akan gagap ngomong sama saudara. Gimana cara menghubungkan satu kata dengan kata yang lain? Makanya kadang-kadang saudara bisa dari sini, kadang-kadang kalau misalnya saya lagi lagi bicara yang lain gitu, kan bisa jadi lain. Makanya kadang-kadang kalau saya dengarkan rekamannya, saya ketawa aja saudara. Tapi saudara, kebenarannya begini. Apapun yang keluar dari mulut saya, perhatikan. Apapun itu saudara, itu sesuatu yang akan kita jalani. Makanya saudara, begitu kita ini, jadi ketika saudara mulai lapar dan haus ya, karena kan kita kan harus benar merindukan Tuhan. Saudara nggak bisa mengandalkan kepintaran saya. Saya harus berani buang kepintaran saya. Iya. Saya harus berjaga-jaga terus, jangan sampai gagasan saya merajalela gitu. Iya. Tapi apakah saya bisa? Apakah saya benar-benar tahu yang mana itu gagasan saya, yang mana itu pikiran Tuhan? Oh, tidak mudah, saudara. Tapi walaupun kondisinya seperti itu, justru itulah yang membuat saya bergantung kepada Tuhan. Kalau tidak ya saya sudah jadi Tuhan lah. Iyalah. Kalau misalnya setiap perkataan saya itu jadi benar aja gitu semua, wah sudahlah. Makanya sering sekali saudara, ketika kita mau mengetahui kehendak Tuhan, tidak semudah yang kita bayangkan. Ya pasti yakin, luar, sudah yakin gitu kan, kepatamu. Ya kan? Waktu itu saudara, saya sudah bayangkan dia datang ke sini sama-sama dengan anak saya. Udah gitu saudara. Segala sesuatunya berubah kan. Apakah saya bisa memaksa? Apakah saya harus menyalahkan? Apa gunanya saya salahkan? Yang bisa saya lakukan, itulah manusia, saya bilang tadi. Tapi kan, ketika diizinkan kayak gitu, bukankah selama kamu ada di sana, bukankah kamu bisa menjadi berkat? Bukankah kamu bisa menghibur orang tua kita? Jadi sering sekali kita sadar untuk mengetahui kehendak Tuhan itu tidak mudah. Tidak begini, oh lakukan ini, lakukan itu. Kamu harus pergi ke sini, tanggal sekian ke sini. Nanti kamu enggak gitu. Nanti kamu akan bekerja di sini. Enggak gitu. Kita sering kali jalan pintas, pengen jalan pintas. Tuhan tidak seperti itu. Pada hari ini, jika engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Udah, lembutlah gitu. Jangan andalkan pikiranmu. Oh tunggu dulu, nanti saya tanya istri saya. Saya ketawa saudara. Lah, kawin via dalam hati. Kawin gimana sih?
Kau bukan ngandalin suara Tuhan, kau malah ngandalin suara istri. Oh, tunggu, nanti saya telepon dulu. Kau gak bisa memutuskan dulu. Tapi saudara, ketika saya dengar itu, ya sudah. Jalanilah. Jadi saudara, ketika saya melihat perjalanan ini gitu ya, perjalanan saya dengan istri saya gitu ya, saya lihat terus gitu ya, iya ya Tuhan, kami boleh melihat Engkau nyata setiap hari dalam hidup kami. Iya, jadi saudara, keluarga saya ini, keluarga kecil saya ini gitu, keluarga besar. Iya. Ya dibandingkan saudara, ya kami keluarga besar lah. Tapi dibandingkan orang tua kami, yang anaknya 12, 11 gitu kan. Keluarga kecil lah ini. Saudara, saya itu diam-diam dalam hati saya gini saudara ya. Menjalani setiap hari itu bagi saya saudara ya. Walaupun saya tidak mengetahui kedalaman hati anak-anak saya gitu ya. Bagaimanapun gitu ya. Iya. Saya itu benar-benar sekarang itu saudara bisa ini kagum sama Tuhan. Iya, saya nggak muluk-muluk gitu ya. Iya, anak saya sudah bilang sama saudara, bangunkan dia, haleluya saudara. Iya. Tapi ada-ada saja hal penghiburan. Saya tadi mandikan anjing. Gak pernah saya sentuh gitu saudara. Karena takut juga dia besar gitu kan. Biasanya saudara yang sudah lama ini kan si Neur, anjingnya si Esther. Si Neur itu. Ya saya mandikan adalah 2 kali mungkin gitu. Jadi dia lebih. Jadi karena dia yang lebih senior di sini, si Neuro ini gitu kan. Jadi dia kayak merasa pokoknya kalau misalnya kita lakukan ke anjing yang lain, jadi itu kayak iri gitu. Jadi saya mandikan tadi. Bisa pula saya mandikan si itu, bisa tenang dia saudara. Saya takut juga dekatin dia gitu kan. Tapi bisa tenang sambil saya sampoin gitu, mandiin gitu kan. Segar lah dia. Pokoknya nurut aja dia sampai kepala yang saya sabun juga gitu kan. Nurut lah dia. Senang rasanya dia ya. Terus itunya juga saya bersihin gitu ya. Lalu saudara, wah ketika udah selesai, habislah si Nurul. Teriak dia si Nurul. Maksudnya itu, aku juga mandiin gitu. Kira-kira kayak gitu. Saudara, kadang-kadang saudara, gimana ya, 4 anjing loh saudara. Kadang-kadang kalau mau pikir saudara ya, untuk makannya aja saudara, untuk nasi untuk mereka aja. Kadang-kadang pikir kan, sekarang saudara cari beras yang murah itu sulit juga. Ada tapi nggak pernah dapat. Tapi kadang-kadang saudara, ya sudah apa yang kami makan itu dimakan dia. Gitu. Kadang-kadang bisa jadi kayak anggota keluarga lah gitu. Jadi kalau misalnya kita ini kan gitu, nanti didengar loh, nanti jadi ini dia, jadi sedih dia. Gitu, kalau kita. Saudara, apalagi saudara kalau kita baca bagian firman Tuhan ini ya, tentang bagaimana orang-orang tidak percaya itu bisa di kehidupan yang akan datang bisa jadi hidup menjadi binatang gitu ya. Kadang-kadang saudara, gimana cara memahaminya itu ya. Jadi saya suka bicara itu. Kamu nih ya, kamu pikir karena bukan kamu satu aja anjingnya. Saya bilang sama si Noro gitu. Ada 4 loh anjing di sini. Jadi bukan kamu aja di sini anjing gitu. Ada 4. Saya bilang gitu. Nanti si yang besar itu saudara, yang saya mandikan tadi itu bisa-bisanya saudara, dia habis makan gitu kan,
Terus kencinglah dia. Bisa di tempat makannya itu, saudara. Terus marah lah. Kamu ini, itu tempat makanmu tahu, gitu. Saya marahin gitu. Masa kamu kencing di situ? Terus saya lihat mukanya udah kayak gini gitu kan. Jangan lagi sekali lagi kamu kencing di sini ya. Bisa asli di situ. Kayak di bawah hitam. 10 kali kamu ini. Kemarin sudah agak kena sedikit ke situ. Aduh. Tapi sudah keluar terus banyak sekali kayaknya kencingnya gitu kan. Aduh, saya tunggu lah dia. Baru saya siram lagi gitu. Saudara, apapun yang sedang diperhadapkan sama kita, Tuhan kepada kita, saudara. Bahkan sampai mesin cuci pun, saudara. Iya. Itu mesin cuci kami itu kan besar. Jadi kemarin inilah gitu. Salah, kotor terus. Jadi sering dimarahin sama istri saya. Apalah mesin cuci. Apalah mesin cuci ini. Kotor, lihat nih baju papi. Oke. Lalu saya bongkar lah kan. Lalu saya bongkar. Oke. Sudah saya bersihin semua, sudah ini. Jadi bocor airnya. Jadilah berapa hari tidak pakai mesin cuci itu. Kebetulan ada mesin cucinya Adriel lagi saya perbaiki di sini. Jadilah pakai itu. Bayangkan yang biasanya cuma nyuci sekali, di situ bisa nyuci 2 sampai 3 kali. 2 kali bisa. Di mesin yang kecil. Lah papi perbaiki lah. Kemarin kan mami salah-salahin terus mesin cuci itu kan. Sekarang mana? Dia butuh kan? Lalu saya coba ganti gitu, nggak ada yang pas. Lalu saya bersihin lagi, sudah jadi bagus gitu. Ada lagi masalah lain kan? Tapi bukan lagi masalah yang tadi gitu. Bayangkan, sampai mesin cuci pun kayak hidup dia. Iya. Dan memang tahukah saudara, bagi Tuhan segala sesuatu itu hidup. Makanya dikatakan di dalam kitab Ayub itu dia pergi ke gunung, dia apa namanya ketika kambing hutan itu melahirkan, bayangkan Tuhan itu memperhatikan bagaimana caranya dia mengendalikan buaya gitu loh, kuda Nil dan segala macam gitu. Iya, itu nyata saudara. Jadi ketika sekarang, jadi makanya pekerjaan kita itu pun, itu akan hidup. Disitulah saudara kita melihat apa yang sedang kita alami setiap hari ini. Saudara, hidup kita itu akan rasanya itu akan surprise setiap hari. Iya. Apa yang kita kerjakan pun akan Tuhan buat berhasil. Iya. Tapi bukan berarti ketika kita menghadapi kesulitan, bukan berarti kita itu jadi kayak gak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak. Seperti saya ceritakan tentang adik saya tadi itu, saudara. Itu kalau boleh saya bayangkan pikiran itu dia bingung dengan kehidupannya. Iya. Dipenuhi rasa bersalah atau apapun gitu. Iya. Tapi firman Tuhan katakan apa, saudara? Ketika Tuhan itu mengambil rupa seorang manusia, dia mengambil titik yang paling rendah. Jadi kalau kita bisa menerima keadaan itu, ketika kita bisa bersuka cita, kita gak menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan Tuhan. Tuhan itu kayak diam loh, saudara. Masih ingat saya ketika saya acungkan tangan saya ke atas itu, ya Tuhan diam. Tuhan gak tersinggung dengan itu kan. Bukankah dia bisa, udahlah aku suka mulai sekarang, kerjalah kamu. Kan bisa aja Tuhan bilang kayak gitu. Tapi Tuhan gak bilang kayak gitu sama saya. Tuhan bilang,
Emang aku pelihara kamu hanya ketika kamu kerja? Iya ya Tuhan. Terus gimana dong? Tapi sudah tensi saya sudah turun gitu. Emosi saya sudah turun gitu. Seperti itulah Tuhan menangani kita, saudara. Makanya saudara, setiap kali saya melihat saudara atau siapapun saudara, para ibu-ibu di sini, karena yang banyak kan ibu-ibu kan, ada anak-anak kita di sini gitu. Ketika tadi mamanya Justin itu WA saya gitu ya, iya ya Tuhan. Dia bilang, kata sama si Justin, kau bantu-bantunya Pak Pendeta itu, tanya gitu. Dia chat saya sama anaknya, kata, libatkan dia Pak dalam pelayanan supaya dia tahu melayani, kata dia gitu. Iya ya Tuhan. Semangatnya dia itu, saya bilang, semangatnya dia melayani Tuhan. Kalau ada nanti pembaptisan, baptislah dia Pak, katanya. Coba lihat. Entah bagaimanapun model kita, saudara, model anak-anak kita, lihatlah saudara, betapa Tuhan bisa memulihkan kita semua. Iya. Betapa Tuhan bisa membawa kita semua, entah bagaimanapun kita, saudara. Bukankah saudara, Tuhan itu terlalu indah, saudara? Ya kan? Terlalu ajaib kan? Iya. Tuhan itu menjadi sangat nyata sekali, saudara, setiap hari. Ini saudara menjadi kekuatan kita, saudara, untuk terus berjalan. Sekali lagi saudara, tetaplah bersukacita, gitu ya. Tetaplah bersemangat. Bangun pagi-pagi itu saudara, tetaplah. Kadang-kadang ada kondisi kita kayaknya kurang istirahat gitu ya. Udah, ketika sudah waktunya 4:30 itu, sudah. Semua itu dilihat Tuhan, saudara. Percaya? Karena kan tujuanmu kan tiap pagi kan ingin berjumpa dengan Tuhan kan. Berarti kan engkau menghormati Tuhan kan. Engkau memberikan waktumu yang terbaik. Ya kan? Sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita menghadap Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita memuji Tuhan. Udah, lakukan. Tuhan membalasnya, saudara. Percaya. Apa yang kita lakukan dulu, saudara ya. Kan Tuhan mengingatnya sekarang. Iya. Kalau bisa kita sampai bertahan terus mengasihi Tuhan, itu karena berkat Tuhan ada sama kita. Itu karena pilihan Tuhan bagi kita. Jadi kalau saudara terus dengan semangat datang tiap hari. Kadang-kadang sudah terlambat pun masih berani datang. Udah, lakukan saja. Perbaharui hatimu setiap hari sama Tuhan. Baik, puji Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan ini. Engkau telah terus membawa kami dari hari ke hari. Oh, terima kasih Tuhan. Saat ini kami beristirahat. Kami beristirahat dalam hadirat-Mu, supaya kami bisa bangun dengan tubuh yang segar. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin.